Mobil diesel memiliki torsi yang besar dan daya yang kuat, serta perawatan yang murah. Lalu mengapa mobil diesel rumah tangga sangat sedikit? Apa perbedaan antara mobil diesel dan mobil bensin? Bos, tolong beri like satu video untuk menjelaskan tentang mobil diesel. Pertama-tama kita harus memahami perbedaan antara diesel dan bensin, karena mesin diesel dan mesin bensin dirancang berdasarkan karakteristik diesel dan bensin. Titik nyala diesel adalah lebih dari 200 derajat, tetapi untuk dapat terbakar, harus dicampur dengan udara dalam proporsi tertentu, yaitu perlu ada pengabutan untuk dapat menyala. Titik nyala bensin adalah lebih dari 400 derajat, tetapi jika terkena api, akan terbakar dengan hebat, karena titik nyala diesel lebih rendah dan diesel lebih stabil. Jadi, mesin diesel menggunakan suhu tinggi yang dihasilkan saat piston terkompresi untuk menyalakan pengabutan solar, yaitu penyalaan kompresi. Jadi, mesin diesel tidak menggunakan busi, dan suhu tinggi yang dihasilkan setelah kompresi harus mencapai temperatur untuk menyalakan pengabutan solar, sehingga diperlukan rasio kompresi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, rasio kompresi mesin diesel biasanya cukup tinggi, umumnya antara 16:1 hingga 22:1. Namun, titik pembakaran bensin lebih tinggi. Jika ingin sepenuhnya mengandalkan suhu tinggi akibat kompresi untuk menyalakan bensin, maka diperlukan rasio kompresi yang sangat tinggi. Namun, bensin tidak sestabil solar. Metode penyalaan kompresi akan membuat waktu penyalaan bensin menjadi tidak terkontrol, yaitu detonasi. Oleh karena itu, rasio kompresi mesin bensin lebih rendah. Menggunakan busi untuk menyalakan bensin di dalam silinder lebih tepat untuk mengontrol waktu penyalaan campuran. Perbedaan mendasar antara mobil diesel dan bensin sebenarnya berasal dari rasio kompresi mereka. Karena rasio kompresi mesin diesel lebih tinggi, langkah pistonnya juga lebih panjang. Hal ini menyebabkan waktu gerakan bolak-balik piston lebih lama, sehingga putaran mesin diesel relatif lebih rendah. Ini juga mengapa mobil diesel dengan kapasitas yang sama seringkali memiliki tenaga lebih rendah dibandingkan mobil bensin. Pada saat yang sama, langkah piston yang lebih panjang berarti lengan piston juga lebih panjang. Dengan demikian, dapat menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa truk dan kendaraan berat hampir selalu menggunakan mesin diesel. Mereka membutuhkan torsi besar untuk mengangkat beban berat. Selain itu, rasio kompresi mesin diesel yang tinggi ditambah dengan tekanan pembakaran yang tinggi memungkinkan daya ledak bahan bakar menjadi lebih besar. Meskipun tenaga lebih kuat, getaran mesin juga menjadi lebih besar, sehingga suara yang dihasilkan juga lebih keras. Alasan mengapa mobil diesel lebih hemat bahan bakar ada dua. Yang pertama adalah karena rasio kompresi yang tinggi pada mesin diesel. Semakin tinggi rasio kompresi, semakin sempurna pembakaran bahan bakar, dan efisiensi termal mesin juga akan semakin tinggi. Efisiensi termal maksimum mesin bensin pada mobil rumah tangga kami umumnya hanya antara 30% hingga 37%. Hanya beberapa mesin dengan siklus Miller dan siklus Atkinson yang digunakan pada mobil hibrida yang dapat mencapai efisiensi termal maksimum sekitar 40%. Namun, efisiensi termal maksimum mesin diesel dapat mencapai 45%. Alasan kedua adalah bahwa densitas solar lebih tinggi. 1 liter solar yang sama dapat memberikan nilai kalor 10% hingga 15% lebih banyak dibandingkan bensin. Inilah dua alasan mengapa mobil diesel dengan kapasitas di atas 2.0 T dapat mencatat konsumsi bahan bakar 5 liter per 100 km di daerah perkotaan. Namun, meskipun mobil diesel memiliki banyak keunggulan, penggunaannya di mobil rumah tangga dalam negeri masih sangat sedikit. Sedangkan di luar negeri, proporsi mobil diesel rumah tangga dapat mencapai lebih dari 50%. Banyak orang berpendapat bahwa mobil diesel lebih berisik, harus menggunakan aditif urea, dan kualitas bahan bakar dalam negeri juga buruk. Deteksi emisi gas buang sulit lolos, dan lain-lain, namun sebenarnya ini adalah alasan sekunder, alasan utama adalah arahan kebijakan. Karena solar adalah bahan cadangan strategis, baik kendaraan pertanian, kapal, kendaraan teknik, logistik, bahkan tank semua memerlukan solar. Jika jumlah mobil diesel rumah tangga meningkat, itu akan memberikan tekanan besar pada pasokan solar. Bos merasa apa yang saya katakan benar atau tidak?